Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sudah berlangsung hampir 7 bulan. Tidak hanya berdampak pada dunia kesehatan, pandemi juga mempengaruhi sektor ekonomi nasional dan pendapatan masyarakat. Untuk bisa bertahan dari krisis ekonomi saat ini, perencanaan keuangan menjadi kunci agar kebutuhan hidup sehari-hari dapat tetap terpenuhi. Tak hanya mempengaruhi dunia kesehatan, pandemi COVID-19 juga menghambat laju perekonomian masyarakat. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, selama masa PSBB terdapat 3,5 juta orang yang dirumahkan dan terdapat 1,7 juta orang pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kini pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun resmi menerapkan PSBB kedua yang dikhawatirkan membuat kondisi perekonomian warga semakin tidak pasti. Sementara itu, aktivitas bekerja di rumah juga membuat pengeluaran sehari-hari meningkat. Jika tak bijak mengelola keuangan, bekerja di rumah justru bisa menambah pengeluaran, seperti tagihan listrik dan lain sebagainya. Para perencana keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak mengatur keuangannya di masa pandemi. Tak hanya menjaga kesehatan, masyarakat juga harus menjaga pengeluaran sehari-hari, terutama bagi mereka yang sudah berkeluarga. Ya, sebetulnya kita tidak pernah mengira pandemi akan berlangsung hingga selama ini. Mungkin sejak Maret 2020 lalu sudah ada yang mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi darurat seperti sekarang ini. Nah, kemudian bagaimana masyarakat mempersiapkan keuangan mereka menghadapi ancaman gelombang kedua dari wabah ini, kita akan membahasnya bersama pakar perencana keuangan Mas Safir Sanduk. Selamat pagi Mas Safir. Mas Safir Sanduk, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, oke. Kita bisa bilang ini mungkin gelombang kedua ya, karena Jakarta juga kasusnya semakin banyak begitu Mas Safir. Nah, kita lihat di awal bulan Maret kemarin kita sempat berbincang juga bagaimana menghadapi situasi seperti ini dengan perencanaan keuangan yang baik gitu. Apakah pola yang di awal sudah pernah diterapkan masih bisa diaplikasikan gitu untuk kita menghadapi gelombang kedua ini, Mas Safir? Ya, sebenarnya kalau kita lihat gelombang pertama atau PSBB yang pertama itu memberi kita pelajaran yang sangat-sangat luar biasa, dan yang saya lihat orang-orang tuh ketika PSBB kedua seperti sekarang orang sudah it's okay lah gitu. Ini beda dengan waktu kita PSBB pertama minggu pertama ya. Jadi orang sudah mulai terbiasa ya sudah it's okay gitu ya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan strategi keuangan yang kita pernah jalankan di PSBB pertama, apakah bisa dilakukan lagi? Intinya sih kalau saya bilang tetap sama, yaitu bahwa orang itu ketika mereka berada di rumah, mereka tidak melakukan hal lain, dan ya mereka buka HP, mereka buka laptop, dan semua dari kita tahu orang semua jualan di laptop, orang semua jualan di internet, orang semua jualan di marketplace, di HP segala macam, sehingga ini membuat kita menjadi sebetulnya lebih boros gitu ya. Tapi menurut saya strategi keuangan tetap sama, yaitu kita harus bisa meningkatkan kekebalan. Jadi bukan hanya kesehatan aja. Dari segi keuangan kita harus punya kekebalan atau iman yang kuat tentang bagaimana menghadapi serbuan promosi-promosi produk seperti sekarang. Jadi intinya ya tips keuangannya kurang lebih sama. Oke, tips keuangan kurang lebih sama, tapi kalau melihat adanya angka kasus yang terus meningkat, kemudian juga sekarang PSBB jilid kedua ini sudah diberlakukan ya, kan banyak kekhawatiran ini akan muncul gelombang PHK selanjutnya, kemudian akan ada dihadapi mungkin resesi atau seperti apa. Nah, yang langkah harus diantisipasi oleh kita masyarakat itu seperti apa, Mas Safir? Nah, kalau kita bicara gelombang PHK memang ditakutkan akan ada lagi, akan terus terjadi. Jangan lupa bahwa kemarin orang bilang ekonomi sudah mulai membaik, tapi sekarang mungkin besar kemungkinan turun lagi dan besar kemungkinan kita resesi. Jadi kalau saya bilang buat Anda yang masih bekerja, buat mereka yang masih bekerja, tetapi ada kemungkinan dia bisa jadi mengalami PHK, maka yang harus dilakukan adalah dari sekarang, cepat-cepat dari sekarang, mencari sumber penghasilan baru. Nah, kalau kita bicara sumber penghasilan baru, mungkin tidak bekerja sebagai karyawan, tapi sementara adalah dia bisa berjualan di internet. Karena sekarang semua mata itu tertuju pada internet, semua mata tertuju pada dunia maya di HP dan lain sebagainya. Jadi buat mereka yang sekarang masih bekerja, tetapi kelihatannya mereka sudah punya firasat, kayaknya bulan ini atau bulan depan mungkin saya akan mengalami PHK. Dari sekarang cepat-cepat cari sumber penghasilan baru dengan berjualan di internet. Itu yang pertama.
Kemudian kedua adalah ini yang kedua, begitu Anda dapat gaji bulan ini atau bulan berikutnya masih dapat gaji, cepat-cepat selamatkan gaji tersebut. Jadi pertahankan uang cashnya itu selama mungkin ya. Stop dulu kebiasaan belanja-belanja yang memang tidak urgent, tidak mendesak. Kalau memang penting, is oke penting. Tapi selama dia tidak mendesak, selama dia bisa ditunda pembeliannya, tunda dulu pembeliannya. Itu yang kedua. Jadi tunda pengeluaran uang tunai selama mungkin, itu yang kedua. Kalau saya ingatkan lagi, yang pertama adalah cari sumber penghasilan baru. Kemudian ketiga yang harus kita lakukan adalah dalam jangka panjang, mungkin kalau saya bilang dalam jangka pendek kita mencari sumber penghasilan baru dengan mungkin berjualan, tetapi dalam jangka panjang yang ketiga saya pikir adalah kita perlu mengambil asuransi. Ini saya pikir cukup penting. Kenapa? Karena risiko itu cukup dekat dengan kita, apalagi di masa pandemi ini ya, urusan sakit, kesehatan, penyakit kritis itu sangat-sangat dekat dengan kita. Kita bisa pertimbangkan ambil asuransi, karena ini yang paling penting, karena risiko ini memang betul-betul terasa makin besar. Cuma jangan salah, asuransi itu tidak harus mahal, karena banyak sekali asuransi murah yang bisa dimiliki. Cepat-cepat beli asuransi dari sekarang. Oke, tinggal dipilih saja polisnya mau yang mana, sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, ada yang menarik di media sosial kita, ini banyak menjadi pertanyaan teman-teman yang di awal Maret sudah mengalami PHK, kemudian mereka memilih untuk menggunakan uangnya membuka usaha, begitu Mas Safir. Nah, mereka sekarang sedang terjebak karena posisinya sales mulai membagus saat PSBB dilonggarkan, tapi ketika kemarin mulai direkatkan kembali, diketatkan kembali, mereka terjebak dengan tadi sales yang kembali menurun, sementara mereka sudah ada cost yang dikeluarkan untuk produksi. Nah, tipsnya apa sih yang bisa diterapkan oleh teman-teman kita nih supaya usahanya bisa terus jalan dan setidaknya bertahan lah gitu selama PSBB pembatasan secara ketat ini akan terus diberlakukan oleh pemerintah? Iya. Jadi buat mereka yang sudah terlanjur buka usaha atau mereka yang buka usaha, strateginya adalah begini, pada masa ekonomi menurun, biasanya kebiasaan orang ketika ekonomi menurun adalah menunda pembelanjaan apapun yang angkanya besar, yang harganya cukup tinggi, tetapi mereka tidak akan terlalu banyak berpikir untuk membeli barang yang harganya kecil-kecil. Jadi buat Anda yang punya usaha, pertimbangkan untuk mengubah jualan Anda menjadi barang atau jasa yang harganya murah-murah supaya orang lebih cepat membeli. Itu yang pertama, yang paling penting itu seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Anda punya jasa, misalnya jasa pengajar ya, Anda ngajar privat itu 10 kali misalnya gitu ya. Coba ubah, sekarang Anda coba ngajar privat tapi per ngajar saja. Jadi orang bisa ya. Kalau orang mau jadi murid Anda, dia tidak harus ikut 10 kali, dia bisa ikut per 1 kali aja, bisa seperti. Jadi jual dengan yang kecil-kecil ya, jual dengan harga paket kecil-kecil, itu yang pertama. Kemudian kedua adalah kalau Anda punya usaha, perhatikan, mulailah jangan mudah membeli hanya karena gara-gara supplier Anda bilang barang ini bagus, toko sebelah, toko kompetitor kamu sudah menjual barang yang sama dan dia laku, kamu jangan mau kalah. Kesalahan banyak orang yang punya usaha sendiri dan dia jualan barang adalah termakan dengan kata-kata supplier yang selalu berkata-kata manis tentang produk-produk seperti itu ya. Pada saat dia ngambil ternyata dia nggak bisa jualan. Jadi intinya adalah barang yang laku di toko sebelah itu belum tentu laku di toko Anda walaupun Anda berdua menjual barang yang sama. Kenapa bisa berbeda? Karena pasarnya berbeda. Jadi nomor 2 adalah tinjau kembali pengeluaran Anda ke supplier, itu yang kedua. Dan ketiga, kalau Anda punya pembayaran ke supplier, coba negosiasikan lagi dengan supplier Anda, apakah Anda bisa ada keringanan untuk pembayarannya. Saya pikir itu yang harus diperhatikan kalau kita sudah punya usaha sendiri pada saat ini. Oke. Jadi tadi kuncinya ya, kalau bisa mengecer. Ya, jadi produk-produk yang tadinya dijual bulking ya mungkin tadi diecer sedikit, terus kemudian tadi jangan terayu dengan supplier karena kita sesuaikan demand konsumen kita seperti apa. Oke, baik-baik. Terus Mas Safir, kalau misalnya dari awal PSBB pada Maret lalu kita mungkin sudah membahas seperti apa mempersiapkan dana darurat di tengah adanya pembatasan sosial berskala besar. Kemudian sekarang PSBB jilid 2. Apakah mempersiapkan dana darurat ini masih relevan dilakukan oleh masyarakat? Wah, kalau saya bilang dana darurat itu sangat relevan, bahkan sampai kapanpun. Kenapa? Karena kuncinya dana darurat ini adalah dana yang kita gunakan untuk membayar pengeluaran kita kalau penghasilan kita mengalami masalah. Dan saat PSBB seperti sekarang, sangat besar kemungkinannya profesi kita itu terancam penghasilannya. Bahkan mereka yang karya, terutama mungkin yang freelancer, yang penghasilannya per order gitu ya. Entah dia penghasilannya per order itu dari jasa lah, segala macam. Tapi buat mereka yang karyawan itu juga belum tentu aman, Mbak. Kenapa? Karena buat mereka yang karyawan bisa jadi industrinya juga terancam. Jadi di masa PSBB seperti sekarang ini adalah kebutuhan seseorang untuk punya dana darurat itu
malah semakin besar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya menentukan besaran angka dana darurat yang dibutuhkan. Jadi kalau saya bilang adalah tergantung dari kapasitas diri Anda. Jadi kalau Anda orangnya berani komunikasi, berani jualan, kreatif dan lain sebagainya, mungkin asumsinya kalau Anda mengalami sesuatu dengan gaji Anda atau Anda tiba-tiba di PHK, Anda nggak akan lama untuk bisa dapat penghasilan yang baru. Karena apa? Karena Anda orangnya bagus, Anda suka komunikasi, bisa jualan dan lain sebagainya. Tetapi kalau Anda orangnya malas cari peluang, malas gerak, mager gitu ya, orangnya pemalu berkomunikasi, malas ngomong sama orang, mungkin dana daruratnya mungkin harus besar angkanya. Kenapa? Karena asumsinya adalah kalau Anda mengalami PHK, asumsinya mungkin baru 6 bulan kemudian Anda dapat penghasilan baru. Ya gimana Anda mau dapat penghasilan baru? Anda orangnya mager, malas gerak, malas cari peluang. Jadi intinya adalah dana darurat itu sangat-sangat perlu bahkan di masa sekarang. Dan yang kedua adalah besaran dana darurat itu harus disesuaikan dengan kapasitas diri Anda. Kalau Anda orangnya berani komunikasi, berani jualan, mungkin dana daruratnya sedikit saja nggak apa-apa. Tapi kalau Anda orangnya malas gerak, malas cari peluang, mungkin dana daruratnya angkanya harus sangat besar. Baik. Ini ada sedikit yang menarik Mas Safir, mungkin boleh singkat saja karena kan kalau sekarang kondisinya darurat gitu. Sementara kita harus ngumpulin dana darurat ini boleh juga dipakai sekalian nggak? Atau memang dana itu ya sudah nanti untuk darurat berikutnya gitu? Iya. Jadi kalau pada saat ini kondisinya adalah Anda tidak punya dana darurat, maka nomor satu adalah kalau Anda masih punya penghasilan, sisihkan dari penghasilan itu yang pertama. Atau yang kedua adalah jangan lupa saat ini mungkin Anda tidak punya dana darurat karena kemarin-kemarin waktu Anda masih berjaya, mungkin uang tersebut digunakan untuk beli sofa, digunakan untuk beli elektronik dan lain sebagainya. Jadi kalau pada saat ini seseorang itu tidak punya dana darurat atau dana daruratnya sedikit, tips saya cuma satu, tips saya adalah nomor satu, sisihkan dari penghasilan kalau masih ada penghasilan. Tapi yang kedua, mungkin Anda bisa jual sebagian barang-barang yang mungkin nggak Anda pakai. Anda punya sofa yang nggak begitu dipakai, jual aja biar jadi cash dan dia bisa jadi dana darurat. Atau Anda punya elektronik yang ternyata nggak dipakai-pakai banget, dijual aja atau digadaikan. Mungkin Anda bisa punya cash yang bisa digunakan untuk jadi dana darurat berikutnya. Oke, baik. Jadi tetap catatannya harus tetap punya pos khusus untuk dana darurat. Oke. Terima kasih Mas Safir sudah berbagi informasi di Halo Indonesia. Terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang inovasi pembersih udara berteknologi nano karya LIPI. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.